Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di matematika, dan kali ini kita masuk ke bab baru ya. Bab baru yaitu tentang garis singgung persekutuan. Nah, garis singgung persekutuan ini sendiri ada dua cabang bab ya. Yang pertama itu garis singgung persekutuan dalam, dan yang kedua adalah garis singgung persekutuan luar. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yang hari ini itu adalah garis singgung persekutuan dalam terlebih dahulu ya. Nah, di bawah ini sudah ada gambar dan Pak Janur akan menunjukkan yang mana sih sebenarnya garis singgung persekutuan dalam itu. Ya, kalau diibaratkan di sini ada huruf-huruf ya. Jadi antara A dan B ada sebuah garis ya. Garis yang ini warna merah, yang ini. Nah, garis ini disebut dengan garis D. Yang ini ya, garis D. Inilah yang dinamakan dengan garis singgung persekutuan dalam. Ya, jadi garis yang terbentuk bersinggungan antara keliling lingkaran yang besar dan keliling lingkaran yang kecil. Nah, ini ada rumus untuk mencari panjang garis singgung ini. Tapi sebelumnya teman-teman harus mengetahui komponen-komponen dari lingkarannya dulu ya. Nah, di lingkaran yang besar, ini Pak Janur hapus dulu ya supaya lebih mudah nanti untuk memahaminya. Yang jelas teman-teman sudah tahu ya, yang garis singgung persekutuan dalam itu yang D. Nah, di lingkaran yang besar, yang namanya lingkaran pasti memiliki jari-jari ya. Lingkaran pasti memiliki jari-jari. Biasanya digunakan untuk menghitung kelilingnya atau menghitung luas dari lingkarannya. Nah, untuk lingkaran yang besar itu lingkaran nomor 1, lingkaran yang kecil itu lingkaran nomor 2 ya. Nah, untuk lingkaran nomor 1 itu jari-jarinya kita ibaratkan dengan huruf R besar. Sedangkan lingkaran yang kecil kita ibaratkan dengan R kecil ya, supaya enak. Nah, masing-masing lingkaran ini punya jari-jari, yaitu yang besar R besar, yang kecil R kecil. Kemudian bagaimana ini bisa terhubung dengan D ini? Ya, sekarang mau boleh dilihat dulu. Pak Janur mau coba buat garis imajiner atau garis buatan untuk menghubungkan antara jari-jari ini dengan garis D. Sekarang garis imajiner itu Pak Janur buat seperti ini. Ini terusannya dari M ya ke atas. Kemudian ini buat begini ya garisnya. Ya, mohon maaf tidak lurus ya, nggak apa-apa. Nah, sudah terhubung ya. Nah, teman-teman, dari sini titik yang ada di ujung ini mau Pak Januar kasih nama titik S deh. Titik S ya. Nah, MSN, jadi yang ini M, S, dan N itu membentuk sebuah segitiga siku-siku. Karena ini sejajar dengan MA, maka ini juga siku-siku yang titik S ini. Karena dia sejajar dengan MA ya, M dengan A, maka di sini juga siku-siku. Nah, dari sini teman-teman akan bisa menghubungkan garis-garis ini dengan rumus Pythagoras dalam mencarinya. Kita lihat antara S ke N. Sebentar, kita highlight dulu. Dari S ke N itu sejajar dengan D. Maka bisa kita simpulkan bahwa S ke N panjangnya sama dengan D ini. Berarti di sini juga bisa kita katakan sama dengan D. Jadi D juga. Seperti itu ya. Nah, dengan begitu Pythagorasnya jadi nyambung nih. Ini kan segitiganya di sini ya. Segitiga. Siku-sikunya di sini. Berarti yang berada di hadapan sudut S atau sudut siku-siku itu adalah sisi miringnya. Kalau dari rumus Pythagoras berarti P ini sisi miringnya ya. Nah,
Karena sisi miringnya berarti kita bisa hubungkan seperti ini teman-teman. P kuadrat, rumus Pitagoras ya, sama dengan D kuadrat ditambah M ke S. Nah, M ke S ini kita baru ketahui R yang besar ini. Nah, coba dilihat lagi yang ini sama yang di bawah R kecil. Dia sejajar kan? Karena dia sejajar, maka yang AS ini dari A titik A ke S itu juga sama dengan R kecil. Karena sama dengan R kecil, maka kita bisa tulis di sini juga R kecil ya. Nah, berarti kita sudah dapat dua komponen Pitagorasnya nih. D kuadrat ditambah R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Nah, seperti itu. Ini rumus yang menghubungkan semuanya. Nah, kemudian karena kalau misalnya dalam soal nanti yang dicari adalah garis singgung persekutuan dalamnya atau yang D-nya yang ini ya. Kalau yang ditanya itu ya tinggal dibalik aja rumusnya. Jadi D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang ya R plus R kecil, R besar plus R kecil kuadrat. Seperti itu ya. Nah, jadi ini hubungannya ya. Nanti kalau yang dicari jari-jari lingkaran besar, jari-jari lingkaran kecil ya tinggal teman-teman balik aja. Seperti ini. R plus R kecil kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang D kuadrat. Seperti itu. Ya. Jadi itu rumus-rumusnya ya. Ya, jadi ini pemahaman awal untuk garis singgung persekutuan dalam. Nanti di video selanjutnya Pak Janul akan bahas garis singgung persekutuan luar, bagaimana dan yang seperti apakah yang disebut garis singgung persekutuan luar itu kita bahas di video selanjutnya ya. Mohon dicatat untuk rumus-rumusnya dan juga gambarnya supaya nanti lebih mudah dalam memahami rumusnya. Dan asal-usul kenapa dapat rumus seperti ini itu bisa tergambarkan atau terjelaskan dari gambar yang ada ya. Seperti itu. Oke, Pak Jono cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Untuk garis singgung persekutuan dalam, Pak Jono akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.